Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan melanjutkan rangkuman film Squid Game Part 2 yang terdiri dari episode 7 sampai 9. Di part kedua ini, kita akan tahu siapa pemenang dalam permainan tersebut dan juga mengetahui siapa orang yang berada di balik permainan ini. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada cinema lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada cinema lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan para peserta yang telah lolos babak keempat. Seperti biasa, setelah permainan selesai, mereka digiring masuk ke dalam ruangan untuk beristirahat. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka melihat Minyo yang mereka sangka telah dieliminasi karena tak memiliki pasangan ternyata masih hidup. Sementara itu, Junho yang masih belum tertangkap membuat frontman panik. Ia sadar kalau penyusup itu ada di dalam ruangannya ketika ia melihat posisi gagang telepon yang terbalik dengan yang biasa ia letakkan. Frontman kemudian segera mencari polisi Junho ke dalam ruangannya. Dan ketika ia mendekati persembunyian Junho, tiba-tiba ponselnya berbunyi dan mengabarkan kalau anak buahnya menemukan mayat di pantai utara pulau. Frontman lalu bergegas menuju pantai tersebut, dan dari tubuh mayat itu, mereka menemukan identitas polisi Junho. Dan malam itu juga, para tamu VIP datang. Akan tetapi, sang ketua yang tak diketahui identitasnya meminta kepada frontman untuk mewakilinya menyambut para tamu VIP tersebut. Dan sama seperti yang lain, para tamu VIP tersebut juga mengenakan topeng untuk menutupi identitasnya. Mereka disambut dan diperlakukan istimewa di tempat itu. Ternyata orang-orang tersebut adalah para investor dalam permainan itu yang mempertaruhkan uangnya demi untuk kesenangan mereka. Dan malam itu, mereka sengaja datang khusus untuk menyaksikan babak-babak terakhir dan melihat siapa pemenang di permainan itu. Sementara itu, para pemain tiba-tiba dikejutkan dengan beberapa staf yang masuk ke ruangan dengan membawa peti jenazah. Tanpa mereka ketahui, salah satu peserta yang telah kehilangan pasangannya, yang tak lain adalah istrinya sendiri, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena sudah tak tahan lagi dengan permainan tersebut. Dengan begitu, jumlah pemain hanya tersisa 16 orang. Ke-16 peserta yang tersisa itu lalu digiring masuk ke ruangan untuk melanjutkan permainan di babak kelima. Sebelum bermain, para peserta diminta untuk memilih nomor yang terdapat di patung di hadapan mereka. Karena tak tahu jenis permainan apa yang akan mereka mainkan, untuk mencari amannya, para peserta langsung berebut mencari nomor di tengah-tengah. Dan ketika yang tersisa hanya nomor 1 dan 16, Kyun yang merasa kebingungan dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya memilih nomor 1. Tapi salah seorang pemain yang mau tak mau harus mendapatkan nomor 16, tiba-tiba mendatangi Gi-hun dan memohon untuk bertukar nomor. Gi-hun yang memiliki sifat tak teganan, akhirnya dengan terpaksa memberikan nomor tersebut. Permainan di babak kelima adalah menyeberangi pijakan kaca. Pijakan tersebut terbuat dari 2 kaca, yaitu kaca keras dan kaca biasa. Ada 18 pijakan di jembatan tersebut, dan para peserta harus menebak pijakan mana yang merupakan kaca keras, karena kalau mereka salah memilih kaca biasa, maka kaca tersebut akan pecah dan otomatis mereka akan terjatuh dari jembatan itu. Mereka hanya diberi waktu 16 menit untuk menyeberangi jembatan tersebut. Dan mereka akan bermain sesuai urutan yang telah mereka pilih. Hal itu tentu saja sangat menguntungkan bagi Gi-hun. Dan satu persatu peserta mulai berjatuhan karena mereka tak mampu membedakan mana yang kaca keras dan mana yang kaca biasa. Termasuk Minyo yang karena merasa sakit hati telah dikhianati Doksu, akhirnya memegang tubuh Doksu dan mengajaknya jatuh dari jembatan. Di tengah permainan, polisi Junho yang telah menyamar sebagai pelayan tamu VIP dan telah berhasil masuk ke dalam ruangan VIP, tiba-tiba dipaksa untuk membuka topengnya oleh salah satu tamu tersebut. Akan tetapi,
Junho berhasil merayu tamu itu dan mengajaknya keluar ruangan. Junho juga berhasil merekam pengakuan tamu VIP tentang permainan tersebut dan membuatnya tak sadarkan diri. Frontman yang curiga dengan tamunya yang tak kembali-kembali, akhirnya memutuskan untuk menyusul mereka. Dari sana frontman tahu kalau polisi Junho telah melarikan diri melalui terowongan rahasia. Sementara itu pemain yang tersisa tinggal 4 orang. Salah satu peserta yang pernah bekerja di pabrik kaca menggunakan kemampuannya untuk membedakan kaca dengan bantuan pantulan cahaya, dan ternyata berhasil. Mengetahui hal itu, frontman lalu mematikan lampu sehingga membuat peserta itu kesulitan membedakan kedua kaca tersebut, dan akhirnya terjatuh karena didorong oleh Sang Woo. Dan bertepatan dengan berakhirnya waktu, Sang Woo, Sae-byeok, dan Gi-hun pun akhirnya berhasil menyeberangi jembatan tersebut. Meskipun keberhasilan mereka harus dibayar dengan serpian kaca yang mengenai tubuh mereka, dan karena peristiwa itu, Sae-byeok terkena pecahan kaca di bagian perutnya. Sementara itu, Junho yang melarikan diri telah berhasil sampai di daratan. Tapi sayang, ketika ia hendak menelpon temannya, ponselnya tak ada sinyal. Ia lalu berlari untuk mendapatkan jaringan hingga ke atas. Dan akhirnya, Junho berhasil menghubungi anggota polisi lainnya. Akan tetapi, ketika frontman beserta stafnya berlari mengejarnya, Junho terjebak. Ia tak bisa berlari lagi karena ia berdiri di depan tebing jurang. Dan merasa tak ada pilihan lain, akhirnya Junho menembakkan pelurunya ke arah frontman. Tapi sebelum frontman mengakhiri hidup Junho, tiba-tiba ia membuka topengnya. Dan betapa terkejutnya Junho, ternyata frontman adalah kakaknya sendiri, yaitu In-ho yang selama ini ia cari. Dengan menahan rasa sakit, Sae-byeok berusaha bersikap seolah-olah ia baik-baik saja ketika staf memberikan pakaian kepada mereka bertiga dan mengajak mereka untuk menikmati makan malam. Setelah jamuan makan malam selesai, mereka bertiga diberi bekal sebuah pisau. Gi-hun yang mulai tak suka dengan Sang Woo akhirnya mengajak Sae-byeok untuk bekerja sama. Akan tetapi, Sae-byeok yang sadar kalau umurnya tak akan lama lagi, meminta Gi-hun berjanji kepadanya untuk menjaga adik semata wayangnya. Gi-hun yang tahu kalau Sae-byeok terluka parah, akhirnya berteriak mencari bantuan. Tapi sayang, nyawa Sae-byeok tak tertolong lagi. Sae-byeok meninggal di tangan Sang Woo ketika Gi-hun sedang mencari bantuan. Jadi, tujuan panitia memberikan pisau kepada mereka bertiga agar mereka bisa saling membunuh. Melihat Sae-byeok yang meninggal di tangan Sang Woo, membuat Gi-hun marah kepada Sang Woo. Dengan kematian Sae-byeok, otomatis tinggal tersisa 2 finalis, yaitu Gi-hun dan Sang Woo. Mereka berdua memasuki babak terakhir, yaitu permainan cumi-cumi. Dari undian yang dilakukan, Gi-hun terpilih menjadi penyerang dan peraturannya adalah penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi. Ia harus berlari melewati pertahanan, dan untuk menuju kemenangan, ia harus menginjak kepala cumi-cumi. Sedangkan untuk penjaga agar bisa menang, maka ia harus mendorong penyerang agar keluar dari gambar. Dengan segala usaha, serta keinginan untuk menjadi pemenang, kedua sahabat ini mengerahkan semua tenaganya. Tak sulit bagi mereka berdua untuk memainkan permainan ini, karena sewaktu kecil mereka sering memainkannya. Hanya saja, kalau dulu tujuan mereka untuk menang adalah kepuasan, tapi untuk kali ini, mereka mengejar kemenangan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dan setelah melalui pertarungan cukup panjang, akhirnya Gi-hun berhasil mengalahkan Sang Woo. Akan tetapi, ketika ia hendak mencapai kepala cumi, tiba-tiba Gi-hun menghentikan langkahnya. Ia meminta kepada staf untuk mengakhiri permainan ini dan mengizinkan mereka berdua untuk pulang meskipun tanpa hadiah uang. Ia lalu mengajak Sang Woo untuk segera pergi dari sana. Tapi apa yang terjadi di luar perkiraan Gi-hun. Dengan menggunakan pisau yang ada di sebelahnya, Sang Woo memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum meninggal, Sang Woo berpesan kepada Gi-hun untuk menjaga ibunya. Gi-hun hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh sahabatnya itu. Dan akhirnya kemenangan menjadi milik Gi-hun. Ia kemudian diantar pulang dengan mata tertutup. Dengan ATM yang ditaruh di mulutnya, Gi-hun dibuang di pinggir jalan dan ditemukan oleh seorang pendeta. Karena penasaran, Gi-hun kemudian mencoba menarik ATM itu. Ia menggunakan PIN 0456 dan memilih mengambil uang 10.000 won. Ternyata berhasil, dan setelah ia cek saldo ATM-nya, nilainya juga sama dengan hadiah yang telah mereka janjikan. Ia kemudian pulang ke rumah, akan tetapi ia mendapati ibunya telah meninggal.
Padahal Kyun telah membawakan uang yang cukup banyak untuk ibunya. Setahun kemudian, Kyun memenuhi panggilan seorang pegawai bank. Pegawai bank tersebut menawarkan program simpanan dengan bunga yang cukup menjanjikan. Karena ia melihat rekening Kyun dari setahun yang lalu, nominalnya masih sama dan sangat besar. Tapi Kyun menolak. Ternyata, setelah kemenangannya itu, Kyun tak pernah menyentuh uang tersebut. Dengan uang yang ia pinjam dari pegawai bank, Kyun membeli sebuah bunga. Dan dari bunga itulah terdapat sebuah kartu yang berlambangkan kode permainan. Di kartu itu, Kyun diminta untuk datang di gedung Sky lantai 7 pada tanggal 24 Desember pukul 23.30. Dan demi menjawab rasa penasarannya, akhirnya Kyun mendatangi undangan tersebut. Dan betapa terkejutnya Kyun, ternyata orang yang mengundangnya adalah kakek Ilnam. Dari sana Kyun jadi tahu kalau dalang di balik permainan tersebut adalah teman dekatnya sendiri selama di sana. Dalam kesempatan tersebut, kakek Ilnam mengajak Kyun untuk melakukan permainan sekali lagi. Ada seorang laki-laki tunawisma di seberang jalan yang dalam kondisi tak sadarkan diri. Jika dalam waktu setengah jam ada orang yang datang membantunya, berarti Kyun menang. Tapi jika dalam waktu yang telah ditentukan tak ada seorang pun yang datang membantunya, berarti kakek Ilnam yang menang. Dengan taruhan, jika Kyun yang menang, maka ia akan menghabisi kakek Ilnam. Tapi, jika kakek Ilnam yang menang, maka ia bisa mengambil apapun yang dimiliki oleh Kyun. Kyun yang masih penasaran dengan alasan kakek Ilnam, meminta kepada kakek Ilnam untuk menjelaskan kepadanya. Kakek Ilnam yang kaya raya merasa hidupnya hampa dan membosankan. Bersama para kliennya yang juga merasakan hal yang sama dengannya, mereka sepakat untuk membuat permainan agar bisa menyenangkan hati mereka. Mendengar penjelasan kakek Ilnam, Kyun menjadi marah. Bagaimana mungkin? Hanya demi memuaskan diri sendiri, mereka rela mengorbankan ratusan nyawa yang tak bersalah. Tapi kakek Ilnam berkata, kalau para peserta tersebut datang ke permainan itu atas kemauannya sendiri, jadi tak ada paksaan. Dan karena ingin merasakan permainan seperti waktu ia kecil, akhirnya kakek Ilnam memutuskan untuk ikut andil menjadi peserta. Setidaknya di sisa umurnya ia bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Dan semua itu atas bantuan Kyun. Tepat di detik-detik terakhir, akhirnya petugas kepolisian datang dan membantu laki-laki di seberang jalan itu. Itu berarti Kyun menang dalam permainan tersebut. Akan tetapi ketika tepat jam 12 malam, sebelum Kyun menghabisi kakek Ilnam, ternyata ia telah meninggal. Tapi sebelum meninggal, kakek Ilnam berpesan kepada Kyun untuk menggunakan uang tersebut karena uang itu ia dapat dengan usaha dan kerja keras. Sejak kejadian itu, Kyun mulai merubah hidupnya dan penampilannya. Ia menjalankan amanah Sebyok untuk menemui adiknya dan mengajak anak tersebut untuk tinggal bersama ibunya Sangwoo. Kyun juga memberikan sekoper uang kepada ibunya Sangwoo karena ia ingat pesan Sangwoo sebelum meninggal. Dan sesuai janjinya kepada anaknya, Kyun memutuskan untuk menemui anaknya di Amerika dan membelikan hadiah-hadiah mahal. Akan tetapi ketika ia hendak menuju pesawat, ia melihat ada seorang laki-laki yang pernah ia temui sewaktu menawarkan untuk berpartisipasi dalam permainan tersebut. Dari kartu nama yang ia ambil dari calon peserta itu, Kyun menelpon frontman dan berjanji akan membalas semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih. Jaga diri baik-baik and see you.